tanggal 2 Februari 2015 kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan kedua bagi kelas 7 semester 1 tahun 2005. Sebelum kelas saya mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman semuanya, saya sudah upload materi kita malam ini di layar, bisa teman-teman lihat. Dan pada malam ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah memberi tanggapan terhadap teks hasil observasi, dan yang kedua adalah menyusun teks hasil observasi. Minggu lalu teman-teman semua sudah tahu apa itu teks hasil observasi. Kemudian kita juga sudah belajar, sudah berlatih bagaimana caranya kita memahami atau memahami teks dari hasil observasi. Dan seperti janji saya minggu kemarin, di awal kelas pada malam ini saya akan mengajarkan atau berbagi cara dengan teman-teman semua untuk membuat dan menulis email. Tapi saya pikir sebenarnya cara untuk membuat dan menulis email ini bisa teman-teman cari di Google, sangat mudah sekali. Tinggal diketik cara membuat email dan teman-teman akan mendapatkan tips atau triks atau cara langkah demi langkah membuat email sampai menulis email. Semuanya sangat jelas sekali, saya lihat banyak di Google. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertanya pada teman-teman, apakah saya harus membimbing teman-teman saat ini cara membuat dan menulis email, atau teman-teman cari sendiri di Google? Ya, jadi saya di sini meminta pendapat teman-teman. Kalau misalnya sekiranya teman-teman butuh bantuan saya untuk membuat dan menulis email, saya bisa bantu sekarang langkah per langkahnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekiranya bisa mencari sendiri, teman-teman bisa mendapatkan cara itu dengan sangat mudah lewat Google. Oke. Karena kelihatannya teman-teman di sini masih bingung, saya jelasin sekilas aja ya. Saya nggak akan lama-lama menjelaskan caranya, tapi secara sekilas. Karena saya rencananya untuk tugas minggu ini, saya ingin teman-teman semua mengirimkan tugas ini dengan email, dan saya tidak ingin teman-teman ada yang beralasan saya belum punya email atau saya belum bisa mengirim email. Jadi saya bahas sekilas. Nanti diharapkan minggu ini teman-teman semua sudah bisa mengirim email dan mengirim tugas bahasa Indonesia minggu ini lewat email. Saya sedang mengupload, sebentar dulu ya.
Oke, di sini, saya, sudah memperlihatkan, cara-cara membuat email. Caranya sangat mudah sekali. Saya sarankan teman-teman di sini menggunakan Gmail, gmail.com. Sebenarnya terserah teman-teman, apakah itu mau menggunakan Yahoo ataupun Hotmail ataupun, email-email lain, tapi saya sarankan teman-teman menggunakan Gmail. Kenapa? Karena yang pertama tampilannya sangat mudah, nggak rumit. Kemudian yang kedua, Gmail ini juga, terintegrasi dengan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman, ingin punya akun YouTube atau teman-teman menggunakan smartphone, eee email yang dipakai adalah email Gmail. Caranya sangat mudah, teman-teman buka gmail.com, gmail.com, kemudian di sana akan ada tampilan seperti ini, kolom-kolom, ada nama, kemudian ada, nama pengguna, sandi, dan lain-lain. Di sana tersedia pilihan bahasa Indonesia, jadi teman-teman tidak usah, kuatir. Nama bisa diisi, nama teman-teman semua, kemudian nama pengguna boleh nama sendiri ataupun nama yang lain, kemudian, sandi atau password dan data-data yang lainnya semuanya harap diisi. Kemudian, teman-teman, jika tidak memiliki email sebelumnya, teman-teman bisa lewat kolom alamat email Anda saat ini, itu bisa dilewat, bukan, isian yang wajib. Kemudian, di sini yang wajib adalah teman-teman harus, mengetik, apa yang diperintahkan di layar. Di sini seperti yang tertera di layar, ada sejumlah angka. Nah, teman-teman di sini, harus mengetik angka yang tercantum dalam gambar, ini ke layar. Nah, tinggal ketik. Kalau misalnya ada 2 gambar, teman-teman bisa pisahkan dalam spasi, tapi kalau misalnya, tidak ada 2 gambar, teman-teman bisa, satukan angkanya. Kemudian, setelah ini teman-teman harus men-checklist, di sini harus di-checklist, saya menyetujui persyaratan layanan, kemudian klik langkah berikutnya. Ini adalah cara mengisi formulir. Kemudian setelah langkah berikutnya, teman-teman nanti akan mendapatkan, tampilan profil teman-teman dalam Gmail. Tinggal, klik tombol ini, langkah berikutnya, kemudian selesai. Hanya sekian cara membuat email, sangat mudah dan simpel. Jadi saya harap teman-teman semua bisa, yang belum punya, khusus bagi yang belum punya, bisa membuat email, diharapkan. Kemudian kalau misalnya teman-teman, punya email tapi belum bisa mengirimnya, gampang sekali. Itu juga, dimulai dengan membuka halaman Gmail. Teman-teman bisa ketik, alamat ini, https, /mail@google.com. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan, tampilan seperti ini. Nanti teman-teman di sini tinggal mengisi, user atau nama pengguna yang tadi teman-teman isi ketika mendaftar di sini, kemudian password atau sandi diisi di sini. Kalau misalnya teman-teman sudah mengisi nama dan sandi, teman-teman tinggal klik, tombol masuk yang ada di sini. Setelah itu teman-teman akan masuk ke dalam, layanan email, atau kita sebut dashboard. Di dashboard ini nanti di ujung sebelah kiri paling atas teman-teman akan melihat, tombol tulis. Kalau misalnya teman-teman,
lihat biasanya tombol ini berwarna merah. Di kiri paling atas ada tombol bertuliskan tulis. Teman-teman tinggal klik tombol ini, kemudian teman-teman nanti akan melihat tampilan seperti ini di layar. Nah, nanti ini yang kolom pertama adalah email tujuan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kirim, pastikan teman-teman tahu alamat email tujuannya apa. Diklik di sini, diketik di sini maksud saya, kemudian jangan lupa @gmail.com atau @yahoo.com diketik juga. Kemudian di kolom kedua nanti ada judul atau subjek email. Teman-teman kalau misalnya mengirim PR ke saya atau ke guru-guru yang lain bisa kirim email dengan subjek misalnya PR Bahasa Indonesia atau PR IPA atau PR Matematika, tergantung dengan maksud dan tujuan email. Kemudian nanti teman-teman langsung bisa menulis isi email di sini di kolom ketiga. Di sini teman-teman bisa tulis apapun isi emailnya. Kemudian jika teman-teman sudah mengirim maksud saya jika teman-teman sudah menulis apa isi emailnya, teman-teman bisa juga melampirkan gambar atau video ataupun apa. Kalau misalnya teman-teman ingin melampirkan gambar atau mungkin dokumen, ada file atau dokumen yang teman-teman ingin lampirkan, teman-teman klik yang ini yang ada gambar seperti klip. Nah, di sini teman-teman tinggal klik, nanti teman-teman akan melihat tampilan untuk memasukkan file atau memasukkan gambar yang harus teman-teman lampirkan. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ingin melampirkan apa-apa, ini bisa diabaikan. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai, nanti teman-teman tinggal klik tombol biru yang ada di ujung bawah kiri ini, kirim. Di situ ada tombol biru judulnya kirim, teman-teman tinggal klik. Nanti teman-teman email teman-teman akan langsung terkirim. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup simpel ya, maksudnya tidak terlalu susah. Teman-teman tinggal coba. Mungkin kalau misalnya yang belum bisa membuat email, coba membuat email dulu. Kemudian kalau yang sudah punya email tapi belum bisa mengirim email, teman-teman bisa coba untuk mengirim email. Nanti kalau misalnya teman-teman masih memiliki kesulitan, teman-teman bisa hubungi saya. Tapi yang saya jelaskan di sini tampilannya adalah tampilan email jika teman-teman membuka email ini di komputer atau di laptop. Kalau misalnya teman-teman menggunakan handphone atau smartphone atau mungkin menggunakan tab, teman-teman bisa mendownload aplikasi Gmail ini di Play Store. Nanti teman-teman masuk ke Play Store, terus tinggal cari Gmail. Di situ teman-teman akan dapatkan aplikasi Gmail di HP teman-teman, sehingga kalau misalnya ada email masuk, nanti akan ada pemberitahuan ke handphone teman-teman, sama seperti halnya SMS, nanti akan muncul pemberitahuannya setiap ada email baru masuk. Saya rasa sekian penjelasan mengenai email. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari materi kita minggu ini. Oke, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, minggu ini ada 2 topik utama yang akan kita pelajari.
memberi tanggapan dan menyusun teks hasil observasi. Tapi sebelum memulai materi minggu ini, saya ingin mengevaluasi materi yang kemarin kita pelajari, juga tugas yang teman-teman kerjakan minggu kemarin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada teman-teman, hanya untuk mengulang materi minggu kemarin dan sekaligus menyegarkan ingatan teman-teman, biar teman-teman ingat kembali apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Oke, ini pertanyaannya. Kemarin kita belajar tentang observasi dan sudah saya jelaskan apa itu observasi. Saya ingin bertanya, istilah observasi ini sama artinya dengan apa? A. Penelitian, B. Pengamatan, C. Penyelidikan, D. Penyidikan. Oke, sudah lumayan banyak yang menjawab dan jawaban teman-teman betul. Istilah observasi ini sama artinya dengan pengamatan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan dalam melakukan observasi, kecuali apa? A. Pengamatan langsung, B. Mengadakan wawancara, C. Melakukan percobaan atau eksperimen, atau D. Memberikan formulir isian. Saya lihat jawaban teman-teman di sini bervariasi, kebanyakan menjawab C atau D, tapi saya lihat ada beberapa juga yang menjawab B. Kita bahas satu-satu ya. Pengamatan langsung di sini kayaknya teman-teman sudah paham semuanya kalau misalnya pengamatan langsung adalah salah satu cara untuk melakukan observasi. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan dalam melakukan observasi. Jadi, yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah ketika kita melakukan observasi, apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan observasi. Tapi terkecuali apa? Jadi, semua pertanyaan di sini, maksud saya semua pilihan yang ada di sini bisa dilakukan untuk mengobservasi suatu objek. Kecuali apa? Pengamatan langsung tentu saja itu dapat dilakukan dalam melakukan observasi. Kemudian untuk B, wawancara juga salah satu cara melakukan observasi seperti yang saya bahas kemarin. Kalau misalnya objek observasi itu adalah manusia, tentu dia dapat kita wawancarai. Nah, kemudian yang D, memberikan formulir isian juga dapat dilakukan ketika objek kita manusia, karena jika hewan atau tumbuhan kita tidak dapat memberikan dia formulir kemudian menyuruh mereka untuk mengisi formulir kan. Tapi kalau misalnya manusia, kita dapat memberikan formulir dan menyuruh mereka untuk mengisi pertanyaan yang ada di formulir kita. Jadi jawabannya adalah C. C ini melakukan percobaan dan eksperimen, bukan observasi. Kenapa? Karena observasi itu artinya sama dengan pengamatan, sementara eksperimen adalah percobaan. Pengamatan dan percobaan hal yang sangat berbeda. Kalau misalnya kita mengobservasi, kita hanya mengamati sesuatu, melihat bagaimana melihat objek yang kita akan observasi dan kemudian mencatat semua informasi yang didapatkan dari hasil kita mengamati. Sementara eksperimen atau percobaan adalah kita melakukan percobaan seperti misalnya percobaan memasak, percobaan
percobaan penanggulangan bencana atau percobaan-percobaan yang lain. Ketika melakukan eksperimen, kita melakukan sesuatu. Sementara ketika mengobservasi, kita hanya mengamati sesuatu. Jadi, observasi dan eksperimen adalah dua hal yang berbeda. Nah, sebenarnya memang ini adalah pertanyaan jebakan. Jadi, wajar kalau misalnya teman-teman mungkin ada beberapa yang masih pusing dan sulit membedakan. Tapi ya, saya harap sekarang dengan pertanyaan ini teman-teman bisa membedakan yang bagaimana yang disebut observasi dan yang bagaimana yang disebut dengan eksperimen atau percobaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan ini. Teks hasil observasi mengenai mengkudu dapat digolongkan pada aspek keilmuan A. Budaya, B. Bahasa, C. Lingkungan, dan D. Biologi. Ayo, kira-kira yang mana? Teman-teman kan semuanya sudah membaca minggu kemarin teks mengenai mengkudu. Menurut teman-teman, teks mengenai mengkudu ini digolongkan pada aspek keilmuan yang mana? Oke. Di sini jawaban teman-teman terbagi dua antara C atau D. Beberapa menjawab C dan D. Yang pertama adalah budaya. Budaya ini jelas salah karena mengkudu tidak ada hubungannya dengan budaya. Kalau misalnya yang saya tanyakan adalah tentang suku Naga, maka mungkin jawaban yang benar adalah A, budaya, tapi mengkudu itu sangat jauh sekali dengan budaya. Kemudian yang kedua, bahasa. Bahasa juga jawaban yang salah karena mengapa kalau misalnya teks yang bersangkutan tentang puisi, tentang pantun, tentang syair, atau tentang cerita rakyat, mungkin dapat digolongkan pada aspek keilmuan budaya bahasa. Tapi mengkudu di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahasa. Kemudian antara C atau D, sebenarnya ada sedikit kemiripan antara C atau D, tapi jawaban yang benar adalah D. Mengapa jawaban C salah? Karena lingkungan di sini lebih kepada masyarakat, seperti kalau misalnya kita berbicara tentang masyarakat sekitar, lingkungan sekitar itu adalah lingkungan. Bisa sih sebenarnya tanaman masuk ke dalam lingkungan, tapi dalam teks mengkudu ini tanaman yang dibahas adalah secara spesifik, termasuk karakteristiknya, karakteristik daun, kemudian karakteristik pohon, kemudian kegunaannya dari segi ilmu pengetahuan, dan lingkungan tidak mempelajari kegunaan tumbuhan, lingkungan tidak mempelajari karakteristik tumbuhan. Oleh karena itu teks mengkudu kemarin ini termasuk ke dalam bidang keilmuan biologi. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kita berbicara tumbuhannya tentang karakteristik dan kegunaan itu termasuk biologi. Itu tadi ulasan topik yang sebelumnya. Kemudian saya juga ingin mengulas beberapa hal mengenai PR atau misalnya atau pekerjaan rumah yang kemarin teman-teman kerjakan. Sebenarnya saya mohon maaf, saya tidak bisa mengevaluasi satu persatu. Maksud saya tidak menilai satu persatu, saya hanya melihat secara garis besar
dari semuanya teman-teman bagian mana yang sudah bisa, kemudian yang mana yang masih kurang. Saya harapkan minggu depan kalau misalnya teman-teman sudah punya email, nanti kan satu-satu masuk ke email saya satu-satu, jadi saya bisa mengevaluasi satu persatu juga. Inilah sebenarnya kelemahan Facebook. Kalau misalnya kita menggunakan Facebook, yang masuk itu seperti chat, seperti kita sedang mengobrol, jadi saya tidak bisa melihat satu persatu. Dari 5 pertanyaan dalam PR kemarin, saya lihat ada 2 poin yang teman-teman seringkali salah, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Di pertanyaan nomor 2 dan nomor 4 ini lumayan banyak dari teman-teman yang masih menjawab dengan kurang tepat. Oleh karena itu saya ingin membahas 2 hal ini saja. Yang pertama adalah yang pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ini adalah apa saja cara yang mungkin dilakukan pengamat untuk mengamati dan mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. Sepertinya di sini teman-teman ada sedikit kesalahpahaman. Teman-teman ada beberapa yang menjawab wawancara, kemudian formulir isian, padahal objek yang diobservasi adalah buah mengkudu. Jadi perlu teman-teman perhatikan di sini ketika ada yang bertanya cara apa saja yang mungkin dilakukan untuk mengamati atau mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. Hal yang pertama kali teman-teman perlu perhatikan adalah objek di sini. Pertanyaannya adalah cara mengamati objek tersebut. Jadi kita harus tahu dulu objeknya apa. Ketika kita tahu objeknya buah mengkudu, maka tidak mungkin kita mewawancarai buah mengkudu, dan juga tidak mungkin kita memberikan formulir suruh buah mengkudu ini untuk mengisi formulir, karena mereka bukan manusia. Tapi kalau misalnya objeknya adalah petani mengkudu, mungkin kita bisa menyuruh mereka untuk mengisi formulir atau mewawancara. Jadi sekali lagi, untuk menentukan metode apa saja yang kita pakai dalam melakukan observasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa objek observasi tersebut. Disesuaikan. Kalau misalnya objeknya tanaman atau binatang, mereka tidak mungkin diwawancarai dan mereka juga tidak mungkin diberikan formulir isian. Jadi yang mungkin dilakukan hanya mengamati secara langsung. Tapi kalau misalnya objeknya adalah manusia, kita dapat melakukan pengamatan secara langsung yang pertama, kemudian kita juga dapat mewawancarai mereka dan juga sekaligus memberikan formulir yang harus mereka isi. Jadi tolong dibedakan ya, ketika objeknya buah mengkudu atau petani mengkudu, itu 2 hal yang sangat berbeda. Yang pertanyaan yang kedua yang teman-teman kebanyakan menjawab salah adalah nomor 4. Nomor 4 ini pertanyaannya, jelaskan manfaat hasil observasi tersebut menurut pendapatmu. Perlu diperhatikan oleh teman-teman, yang ditanyakan di sini adalah manfaat hasil observasi. Manfaat hasil observasi berbeda dengan manfaat buah mengkudu. Jadi yang ditanyakan adalah manfaat hasil observasi, bukan manfaat buah mengkudu. Contohnya kayak gini, kalau teman-teman menjawab buah mengkudu banyak manfaatnya dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit, maka itu jawaban seperti itu adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena jawaban ini menjawab pertanyaan manfaat buah mengkudu.
sementara yang ditanyakan adalah manfaat hasil observasi. Tapi kita lihat yang kedua. Yang kedua itu jawabannya adalah kita dapat mengetahui bahwa buah mengkudu banyak manfaatnya dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, yang kedua ini benar karena dari jawaban yang berikut ini kita dapat simpulkan bahwa ini adalah manfaat observasi, bukan manfaat mengkudu. Di sini memang si pemberi jawaban menulis bahwa buah mengkudu banyak manfaatnya, dan salah satu manfaatnya adalah menyembuhkan berbagai penyakit. Ini juga manfaat buah mengkudu, tapi pada awal kalimat di sini dia juga mencantumkan kita dapat mengetahui, sehingga ya dapat kita pahami bahwa jawaban ini adalah menjawab pertanyaan manfaat hasil observasi, bukan manfaat buah mengkudu. Jadi perbedaannya hanya sedikit. Yang satu hanya dimulai dari buah mengkudu banyak manfaatnya, sementara yang kedua ada tambahan, kita dapat mengetahui bahwa kemudian jawaban kesananya sama. Nah, itu bisa sangat berbeda. Yang satu salah, yang satu benar. Jadi teman-teman harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang ditanyakan oleh si penanya. Apakah itu manfaat hasil observasi atau manfaat buah mengkudu, karena nanti cara menjawabnya pun berbeda. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai yang tadi nomor 2. Ya, jadi pertanyaan yang nomor 2 itu jawaban yang benar adalah mengamati objek secara langsung. Kemudian jawaban yang nomor 4 ini beberapa ada yang bertanya apakah menjadi antioksidan yang hebat adalah jawaban yang benar. Di sini yang saya cantumkan di sini hanya contoh. Jadi jawaban ini adalah jawaban contoh. Sebenarnya bahasa Indonesia itu berbeda dengan matematika. Matematika kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau bukan 4 itu salah. Kalau 4 benar. Tapi kalau bahasa Indonesia 2 sama dengan, maksudnya 1 sama dengan 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Jadi tidak ada jawaban yang maksudnya alternatif jawaban ada banyak, dan seperti tipe jawaban yang berbeda dari yang saya sebutkan di sini juga bisa jadi benar, asalkan teman-teman menjawabnya dengan cara yang benar seperti tadi. Karena pertanyaannya adalah manfaat hasil observasi, maka teman-teman harus menjawab apa manfaat dari hasil observasi tersebut, bukan menjawab apa manfaat dari buah mengkudu. Kemudian ada pertanyaan yang lain nggak yang kira-kira belum dipahami? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya anggap semuanya mengerti. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang masih kurang dipahami, bisa teman-teman langsung tanyakan sekarang.
Oke, kalau teman-teman di sini semuanya sudah mengerti, bagus. Saya harap nanti kalau misalnya saya beri pertanyaan lagi, teman-teman nggak ada yang lupa ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang berikutnya. Saya harap teman-teman semuanya di sini fokus pada materi kita berikutnya, karena materi yang berikutnya ini, terutama yang menyusun teks hasil observasi, lumayan berat. Jadi saya harap teman-teman semua bisa mengikuti dengan seksama. Oh iya, ternyata ada yang terlewat. Di sini selain mengenai jawaban, mohon maaf ya, saya lupa, dari segi bahasa, tata bahasa, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari jawaban teman-teman. Karena di sini saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia, saya juga memiliki kewajiban untuk memperbaiki tata bahasa Indonesia yang teman-teman gunakan. Salah satunya adalah dengan cara membiasakan diri, maksudnya teman-teman di sini harus membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, terutama ketika mengerjakan tugas dari saya, sehingga saya harapkan selain dari segi jawaban, teman-teman juga harus memperhatikan tata bahasa yang teman-teman gunakan. Di sini dari beberapa PR yang teman-teman kerjakan, saya melihat beberapa kesalahan yang terus dilakukan berulang-ulang oleh beberapa dari teman-teman di sini. Yang pertama adalah penggunaan tanda baca, titik, koma, dan tanda baca lain. Seringkali teman-teman lupa untuk memberikan tanda titik setelah suatu kalimat. Dalam bahasa Indonesia, tanda titik wajib diberikan ketika teman-teman telah membuat suatu kalimat. Jadi ketika teman-teman sudah membuat kalimat, saya pergi ke pasar, titik, itu tidak boleh lupa. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada dua kata atau ada dua kalimat yang ingin disambungkan, jangan lupakan koma, seperti ini, titik, koma. Kalau maksud saya di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, maka saya membubuhkan tanda titik tanda koma di sini untuk memisahkan kata per kata, itu jangan sampai lupa. Dan tanda baca lainnya harap diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan huruf kapital. Teman-teman di sini hampir semuanya saya lihat lupa untuk membuat huruf kapital di setiap awal kalimat. Apa huruf kapital? Itu huruf kapital adalah huruf besar, seperti contohnya ini, P. Di sini besar, menjadi kapital karena dia terletak pada awal kalimat, dan setiap kata yang terletak pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Teman-teman semua mohon diingat ya, untuk selalu menggunakan huruf kapital pada setiap awal kalimat. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur kalimat yang baik. Struktur kalimat yang baik itu terdiri dari SPOK. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar mengenai SPOK di sekolah dasar atau di SD. S-nya ini adalah subjek, kemudian P-nya ini adalah predikat, O-nya adalah objek, K-nya atau keterangan. Keterangan boleh dipakai atau tidak, yang wajib adalah SPO.
Jadi kalau misalnya teman-teman menjawab suatu pertanyaan, gunakan SPO. Jangan misalnya seperti kemarin contohnya pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu adalah apa objek observasi. Kemudian teman-teman hanya menjawab buah mengkudu. Jawabannya tidak salah, benar jawabannya adalah buah mengkudu, tapi di sini teman-teman tidak menggunakan struktur kalimat yang baik. Struktur kalimat yang baik itu bukan hanya buah mengkudu, karena buah mengkudu hanya objek, tapi coba gunakan struktur kalimat yang baik. Seperti ini, objek observasi pada teks tersebut adalah buah mengkudu. Objek observasi pada teks tersebut itu termasuk subjek, kemudian adalah itu predikat, buah mengkudu itu objek. Jadi beda sekali kalau misalnya teman-teman menjawab hanya buah mengkudu atau teman-teman menjawab objek observasi ini adalah buah mengkudu. Kalau misalnya teman-teman hanya menjawab buah mengkudu, itu bukan kalimat yang sempurna secara struktur. Kemudian yang kedua yang sempurna adalah seperti ini, objek observasi ini adalah buah mengkudu, itu baru sempurna. Jadi mohon diperbaiki pada tugas yang berikutnya. Kemudian yang keempat, kesalahan ketik. Kesalahan ketik ini memang maksudnya kita ini manusia bisa melakukan kesalahan. Nah, karena kita ini manusia yang selalu melakukan kesalahan, jadi sebelum tugasnya dikirim, teman-teman cek kembali apa yang sudah teman-teman kerjakan. Selain dapat membantu teman-teman untuk mengecek apakah jawaban yang teman-teman maksud itu sudah sesuai dengan apa yang teman-teman tulis, juga dapat menghindari kesalahan ketik. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian yang kedua, maksud saya yang selanjutnya, hindari kesingkatan yang tidak baku seperti DG. Mungkin teman-teman ini singkatan dari dengan disingkat menjadi DG. Kemudian YG singkatan dari yang disingkat dari jadi YG. Tapi kita dalam bahasa Indonesia tidak mengenal atau tidak menggunakan singkatan-singkatan ini secara resmi. Jadi mohon tidak digunakan ketika teman-teman menulis karangan dalam bahasa Indonesia atau mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Singkatan-singkatan yang diakui dalam bahasa Indonesia hanya DLL, ini adalah singkatan dari dan lain-lain. Kemudian DSB itu singkatan dari dan sebagainya. Dan saya lupa yang lain, tapi DG, YG ini harap dihindari untuk yang berikutnya. Saya juga dulu seringkali penulis DG, YG, tapi satu-satunya cara untuk kita dapat menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah membiasakan diri. Jadi biasakan mulai sekarang, tidak disingkat-singkat, nanti akan terbiasa juga. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk singkatan ya. Kita terbiasa menyingkat-singkat kata, maksudnya kita malas nulis banyak-banyak. Kemudian kalau ada kata majemuk, kata yang terdiri dari dua kata, misalnya unsur-unsur atau racun-racun, atau misalnya pohon-pohon, tanaman-tanaman. Kita ada beberapa yang menulis dengan mengimbuhkan huruf 2 setelahnya, ada juga yang menulis dengan mengimbuhkan tanda bintang atau tanda apalah itu di atau silang di atasnya 2 gitu. Kata-kata seperti ini juga bukan termasuk ke dalam struktur bahasa Indonesia yang benar.
Jadi tolong dihindari. Kalau misalnya ada kata majemuk, teman-teman tulis dengan tata bahasa yang baik. Unsur-unsur ditulis unsur spasi unsur. Kemudian racun-racun ditulis racun spasi racun. Memang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan ini karena sebenarnya kan kalau kita mencatat untuk diri kita sendiri, kita tidak ada aturan. Kita boleh menulis dengan gaya kita, semau kita, semuanya. Kalau misalnya mau disingkat-singkat terserah. Tapi kadang-kadang kebiasaan kita saat mencatat catatan pribadi ini terbawa ketika kita menulis tugas. Jadi sebenarnya solusinya terserah pada keputusan teman-teman sendiri. Apakah teman-teman mau mengubah kebiasaan itu, misalnya dari mulai catatan pribadi teman-teman tulis dalam tata bahasa yang baik, atau mungkin kalau teman-teman sangat sangat dapat mengingat aturan-aturan ini, teman-teman mungkin untuk catatan pribadi atau ketika teman-teman mengobrol di FB, mengobrol SMS, teman-teman bisa menggunakan gaya semau teman-teman, tapi kemudian ketika mengerjakan tugas, harap gaya pribadi ini tidak dibawa. Harap teman-teman menggunakan tata bahasa yang baik dan yang benar. Ya, sami-sami sama tanda kutip 2 di atas itu juga bukan bahasa Indonesia yang struktur bahasa Indonesia yang benar. Sami-sami itu sami strip sami. Jadi semua kata majemuk harus ditulis semuanya. Tidak ada singkatan dengan huruf 2, angka 2, atau disingkat dengan menggunakan bintang atau menggunakan tanda petik. Itu bukan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian yang selanjutnya, ini hanya tambahan. Saya ingin mengingatkan teman-teman di sini semua, kadang mungkin banyak di antara teman-teman sudah melakukan hal ini, tapi saya ingin mengingatkan kembali, selalu berikan nama pada setiap tugas yang Anda berikan. Ini bukan hanya untuk tugas di materi saya ya, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi setiap tugas yang diberikan setiap guru, mau di sekolah manapun, mau di KPB, mau di, mungkin nanti teman-teman ada yang mau melanjutkan paket C, mau di KPC, atau insya Allah mungkin teman-teman ingin melanjutkan di UT. Jadi setiap ada tugas selalu berikan nama di atas tugas yang teman-teman berikan, karena nanti setiap guru atau dosen mungkin tidak punya waktu untuk mengecek ini tugas siapa kalau misalnya belum ada namanya. Jadi bisa jadi nanti teman-teman sudah mengerjakan tapi dianggap tidak mengerjakan karena tugas yang teman-teman berikan tidak mencantumkan nama atau identitas. Kemudian yang kedua, beberapa teman-teman menggunakan foto. Jadi tugasnya ditulis di buku pribadi atau di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke saya. Tapi setelah saya lihat beberapa foto, hasilnya kurang jelas, jadi saya kesulitan untuk membaca. Sebenarnya saya tidak melarang teman-teman untuk menggunakan cara tersebut, boleh, tapi diusahakan hasil foto yang teman-teman nanti kirim harus jelas, karena kalau tidak jelas saya juga tidak bisa baca gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman ragu apakah hasil foto yang teman-teman kirim jelas atau tidak, mungkin sebaiknya teman-teman diketik tugasnya, karena teman-teman nanti untuk yang berikutnya
akan mengirim tugas melalui email. Nah, teman-teman bisa mengetik tugas yang teman-teman kirim itu di badan atau di email seperti yang telah tadi saya contohkan sebelumnya. Diketik aja ya. Jadi saya gampang bacanya, kemudian nanti kalau misalnya teman-teman butuh pengen mengulang pelajaran, teman-teman juga bisa buka karena di email itu tercatat semuanya, tersimpan, jadi tinggal dibuka lagi, tidak usah dicatat. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pokoknya saya pengen nulis sendiri kemudian difoto, gak apa-apa, asalkan hasil fotonya jelas, jadi saya tidak kesulitan untuk membaca, itu saja. Kemudian masuk ke materi. Kemarin kita sudah belajar untuk memahami hasil observasi, dan seperti yang saya utarakan minggu kemarin, maksud saya hasil observasi tidak hanya dapat dilaporkan dalam bentuk tulisan seperti tulisan buah mengkudu, tapi juga dapat dilakukan atau dapat dilaporkan melalui lisan. Hasil observasi melalui lisan ada banyak contohnya, diantaranya seperti berita yang suka teman-teman lihat mungkin di televisi, di radio, itu adalah salah satu contoh hasil observasi melalui lisan. Kemudian ada laporan cuaca, kemudian mungkin ada program ilmu pengetahuan, beberapa acara di televisi biasanya ada acara yang memamerkan maksudnya menjelaskan suatu ilmu pengetahuan baru, misalnya menjelaskan tentang binatang, menjelaskan tentang tumbuhan, atau menjelaskan tentang suatu keunikan peristiwa atau bebas, banyak sekali di televisi. Kemudian yang terpenting dari setiap hasil observasi melalui lisan ini, mereka selalu memiliki pokok atau inti laporan yang ingin disampaikan. Jadi pasti selalu ada intinya mereka yang ingin mereka sampaikan itu apa dalam laporan tersebut. Untuk berlatih, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih cara memahami hasil observasi melalui lisan. Jadi teman-teman di sini tolong siapkan alat tulis, selembar kertas atau buku, dan alat tulis boleh pensil, boleh pulpen. Kemudian teman-teman harap catat format laporan berikut. Yang pertama, judul berita, titik 2, kemudian di bawahnya tulis sumber berita, titik 2, kemudian isi berita. Nanti isi berita titik 2 ini saya nggak tahu kenapa, tapi formatnya kok jadi geser-geser gini di sini ya. Isi berita titik 2, kemudian nanti boleh di pinggir isi berita, boleh di bawahnya teman-teman bisa menulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk apa 1 dan 2 dan 3 ini? Maksudnya angka-angka ini nanti untuk menulis isi berita yang teman-teman pahami dari berita yang akan teman-teman tonton nanti. Karena isi berita mungkin tidak hanya terdiri dari satu informasi, tapi banyak informasi. Jadi di sini teman-teman nanti akan menonton sebuah laporan dalam bentuk lisan. Tolong ditulis judulnya apa, kemudian sumber beritanya dari mana, dan kemudian isinya apa saja. Informasi yang teman-teman dapatkan dalam berita ini apa saja. Informasi ke-1 apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya. Kemudian dicatat sesuai dengan format yang saya berikan ini. Oke, sudah siap semuanya alat tulisnya?
Oke, saya upload dulu ya videonya sambil menunggu teman-teman menyiapkan alat tulis ya. Teman-teman, saya kesulitan mengupload videonya. Tadi sudah saya siapkan. Sebentar. Sudah saya siapkan, tapi kok tidak muncul ya? Ini buat sekarang, Mbak. Nah, oke. Siap semuanya? Oke. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Net Jawa Timur. Nama kampung Dinamo yang terletak di kawasan Kedengeran nggak suaranya? Suara videonya. Oke. Oke, videonya saya pause dulu sebentar barusan. Jadi ini hanya latihan, saya tidak akan membuat ini jadi PR, hanya latihan teman-teman untuk memahami lebih lanjut bagaimana cara memahami laporan hasil observasi berdasarkan lisan. Sebenarnya videonya nggak terlalu penting, yang penting teman-teman bisa dengar dengan jelas karena laporan ini adalah laporan terutama dalam bentuk lisan. Saya
putar videonya dari awal ya. Siap-siap semuanya, alat tulisnya harap disiapkan. Saya putar sekarang. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Net Jawa Timur. Nama Kampung Dinamo yang terletak di kawasan Beratan Gede, Surabaya ini tidak hanya dikenal di dalam negeri saja. Sejak Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengenalkannya ke sejumlah negara di Asia, nama Kampung Dinamo ini sudah mendunia. Bagaimana sebenarnya awal mula Kampung Dinamo? Kami hadirkan informasinya dalam segmen Cerita Pagi Kampung Dinamo. Cerita bagiku hari ini tentang Kampung Dinamo. Pagi 3, jasa servis Dinamo di kawasan Beratan Gede, Surabaya mulai dibuka. Suara mesin dan celotehan para pekerja menjadi sebuah irama yang terdengar merdu di telinga. Ya, inilah geliat kehidupan Kampung Dinamo. Kampung yang hampir semua kepala keluarganya membuka jasa servis Dinamo. Cikal bakal Kampung Dinamo pertama kali muncul pada tahun 1970. Awalnya usaha ini hanya ditekuni oleh satu keluarga saja. Namun lambat laun, hampir semua keluarga menjadikan usaha servis Dinamo sebagai mata pencaharian utama. Sejarahnya Kampung Dinamo ini berdiri sekitar tahun 1970 ya. Berawal dari seorang tokoh masyarakat yang bernama Pak Abdul Fatah. Dari beliau ini ditularkan gedok tular ke masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak yang putus sekolah, mulai yang nggak bekerja, sampai dididik sampai bisa. Dari situ setelah dia beranjak dewasa akhirnya bisa. Setelah bisa itu berkembang, tidak hanya di Kampung Beratang saja. Jadi berkembang bisa sampai di luar kota, bisa sampai ke Pulau Sumatera, ke Kalimantan, atau ke Jakarta. Bahkan di Jakarta pun banyak usaha-usaha seperti Kampung Dinamo ini yang berkembang. Itu simbiosisnya awalnya juga dari Kampung Beratang ini. Kini ada 80 lebih kepala keluarga yang membuka usaha servis Dinamo. Mereka mengakui usaha ini benar-benar membawa berkah. Memang hasilnya tidak seberapa, tapi bisa mengangkat perekonomian keluarga. Orang tua, terus sampai orang tua akhirnya diturunin pada anak tahun 91, yaitu yang pegang pada Bapak Tito. Sampai sekarang ini
Bapak Bito merekrut untuk tenaga kerjanya sebagian dari keluarga sendiri, sebagian dari orang lain. Itu di antara pekerja yang ada di tempat kita ini ada yang sudah bisa mandiri, buka bengkel masing-masing ke tempat lain, tapi sudah masuk dalam Kampung Dinamo kini tak hanya menjadi ladang bagi warga sekitar. Satu persatu pekerja datang untuk melamar. Dan kini 400 pekerja setiap hari mencari nafkah di kampung ini. Salah satunya adalah Novi. Awalnya dulu itu ya pingin tahu gitu loh Mbak, sama teman-teman, kan ada yang pengangguran, banyak yang pengangguran ya, banyak pengangguran, ada yang sini kan ada yang banyak yang lulus SD SMP juga ada gitu loh. Akhirnya ditawarin temen pingin belajar dinamo gitu loh. Ada yang nawarin dinamo, kamu pingin tahu tak, pingin belajar dinamo, gulung apa langsung memperbaiki memperbaiki mobil, pingin gulung apa pingin memperbaiki mobil. Saya ingin belajarnya memperbaiki mobil gitu. Kalau mogok di jalan kan kita bisa memperbaiki gitu. Yang dulu loper koran. Usia kampung Dinamo kini sudah hampir setengah abad. Denyut nadinya terus berdetak dan tak pernah sedikit pun tersendat. Nama kampung Dinamo pun kini sudah mendunia sejak Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengenalkannya kepada sejumlah negara di Asia. Inilah cerita pagiku tentang kampung Dinamo. Oke. Itu dia videonya. Gimana? Udah ya, udah dicatat ya informasi-informasinya. Sudah selesai belum mencatatnya? Iya, ada apa Mbak Monica?
Jawabannya sebenarnya nggak usah disalin sih, itu cuma cukup jadi catatan buat teman-teman semua. Saya juga tidak meminta teman-teman untuk menyalin di inbox atau misalnya dirapihkan tulisannya, nggak usah. Karena sekarang kita akan membahas jawaban dari latihan ini secara bersama-sama. Oke. Kita bahas sama-sama ya. Nanti teman-teman bisa bandingkan jawaban yang teman-teman buat dengan jawaban yang saya berikan. Untuk judul beritanya adalah Geliat Kehidupan Kampung di Namo. Kalau misalnya teman-teman menonton beritanya dari TV, biasanya di situ si pembuat berita sudah membuat judul berita. Biasanya di situ dituliskan judul beritanya apa. Di sini judul beritanya Geliat Kehidupan Kampung di Namo. Kemudian sumber beritanya Net TV Jawa Timur. Benar, teman-teman sudah banyak mayoritas menjawab Net TV Jawa Timur. Kemudian isi beritanya ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, nama kampung di Namo ada di Bratanggede, Surabaya, dan nama kampung ini sudah mulai mendunia. Itu adalah isi berita yang pertama yang disampaikan oleh si pembaca berita. Kira-kira teman-teman di sini berapa orang yang tolong yang mencatat isi berita bahwa nama kampung di Namo di Bratanggede, Surabaya sudah mulai mendunia? Siapa? Coba acungkan tangan. Ya, bagus. Ini adalah hal pertama yang ada di awal berita. Sangat penting ditulis karena ini adalah topik utama atau inti berita. Kemudian yang selanjutnya si pembawa berita mulai untuk memperkenalkan apa itu Kampung di Namo. Kampung di Namo ini adalah sebuah kampung di mana hampir semua kepala keluarga di kampung ini membuka servis dinamo. Sekarang saya ingin bertanya, siapa saja yang mencatat informasi ini? Informasi apa itu Kampung Dinamo? Di mana Kampung Dinamo seperti yang disebutkan adalah sebuah kampung di mana hampir semua kepala keluarganya membuka servis dinamo. Ayo, siapa saja? Bapak Inem juga tadi berarti sudah 2 ya. Kemudian yang lainnya juga sudah banyak yang menjawab. Maksud saya mencatat informasi ini. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa saat kita mencatat sebuah laporan observasi dalam bentuk lisan, sangat penting untuk mencatat inti berita yang seperti saya tulis di nomor 1 ini inti beritanya. Kemudian juga sangat penting untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan definisi seperti ini. Yang nomor 2, di sini dijelaskan bahwa Kampung Dinamo adalah sebuah kampung yang mana hampir semua kepala keluarga di kampung ini membuka servis dinamo. Iya, bagus semuanya. Terus yang ketiga adalah mengenai sejarah. Si pembawa berita di sini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Kampung Dinamo. Ya, nggak apa-apa.
karena ini adalah catatan pribadi yang singkat ataupun ini tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga tentang sejarah tadi. Sejarahnya Kampung Dinamo ini dimulai pada tahun 1970 ketika Bapak Abdul Fattah memulai usaha servis dinamo, dan kemudian usaha ini diikuti oleh yang lainnya. Tadi informasi ini disampaikan oleh orang atau oleh warga yang diwawancarai. Berapa orang? Ayo coba dari teman-teman semua yang mencatat informasi ini. Siapa saja yang dapat mendengar, menangkap informasi dan mencatat informasi tentang sejarah ini? Ya. Ya, kalau misalnya kira-kira ada di situ nama sumber orang yang diwawancarainya, perlu dituliskan siapa yang diwawancarai. Kemudian kalau misalnya ada sejarahnya juga perlu. Sejarah adalah satu topik atau satu poin yang perlu dicatat ketika kita mencatat informasi dari laporan observasi secara lisan. Kemudian itu sampai nomor 3. Kemudian yang selanjutnya di sini ada informasi bahwa 80 lebih keluarga yang membuka servis dinamo saat ini terbantu kondisi ekonominya setelah mereka membuka usaha servis dinamo. Dan usaha ini diturunkan secara turun-temurun, dikembangkan sebagai sebuah usaha keluarga, sehingga setelah usaha ini berkembang, banyak orang berbondong-bondong dari berbagai daerah untuk mencari nafkah di kampung ini. Sampai sekarang ada 400 pekerja dari berbagai daerah, dan di usianya yang mencapai setengah abad, Kampung Dinamo ini terus berkembang. Gimana? Apakah informasi-informasi ini dicatat oleh teman-teman atau ada yang mungkin terlewat? Ya, kalau misalnya teman-teman dapat menangkap informasi ini, berarti teman-teman sudah bisa menangkap mana poin-poin penting yang ada dalam berita. Di sini diceritakan tadi sebelumnya si pembawa berita sudah berbicara mengenai sejarah. Kemudian sekarang si pembawa berita berbicara mengenai kondisi Kampung Dinamo sekarang, di mana ada 80 lebih keluarga yang terbantu kondisi ekonominya. Kemudian ini menjadi sebuah usaha keluarga. Kemudian ada banyak pekerja dari berbagai daerah mencari nafkah di kampung ini, dan juga perkembangannya yang sangat signifikan di usianya yang sekarang sudah mencapai setengah abad. Topik-topik ini merupakan topik-topik yang penting karena itu menjelaskan mengenai kondisi dari Kampung Dinamo saat ini. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah poin kesimpulan. Sebenarnya bukan poin kesimpulan, tapi lebih tepatnya poin penutup. Si pembawa berita juga menyampaikan bahwa
kampung ini sekarang ini semakin terkenal setelah diperkenalkan oleh wali kota Surabaya kepada sejumlah pemimpin Asia. Ini informasi ini ada di bagian terakhir. Saya kira teman-teman banyak ya yang mencatat karena tadi informasinya disampaikan dengan sangat jelas. Mungkin itu tadi cara mencatat atau menangkap informasi atau laporan observasi secara lisan. Jadi karena informasi secara lisan itu berbeda dari informasi tertulis. Kalau misalnya informasi tertulis kita bisa baca secara berulang kali, tapi kalau misalnya lisan, kadang setelah informasi itu disampaikan kita tidak bisa mengulangnya. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk mengambil atau menangkap informasi yang disampaikan secara lisan adalah dengan mencatat. Contohnya seperti ini. Teman-teman catat judulnya apa, kemudian sumbernya dari mana, kemudian isi laporan, poin-poin pentingnya dicatat semuanya. Dalam mencatat, teman-teman tekniknya bisa dengan mencatat secara singkat. Jadi hanya ditulis poin-poin penting, kemudian penulisannya menggunakan singkatan-singkatan juga boleh, itu terserah teman-teman. Itu karena sifatnya hanya catatan. Nanti kalau misalnya teman-teman diharuskan untuk melaporkan rangkuman dari isi laporan ini, baru teman-teman salin ke dalam format yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dia latihan kita. Kemudian mari kita lanjutkan ke topik yang berikutnya, karena kita sekarang di sini hanya punya waktu 25 menit lagi sebelum kelas berakhir. Saya lanjutkan ya. Kita di sini akan belajar untuk memberi tanggapan terhadap hasil observasi. Setiap pengamat dalam memberikan informasi itu pasti bermanfaat, dan mereka akan memberikan informasi-informasi sesuai dengan apa yang mereka amati. Sebagai pembaca, sebagai orang yang menikmati informasi-informasi dari mereka, kita memiliki hak untuk mengutarakan pendapat yang kita miliki mengenai informasi yang mereka sampaikan pada kita. Tapi pendapat ini bisa saja seiring dengan maksudnya kita bisa saja sependapat dengan apa yang mereka sampaikan, tapi bukan tidak mungkin kita juga akan memiliki perbedaan pendapat dengan apa yang mereka sampaikan. Itu sah-sah saja. Tidak ada yang melarang bahwa kita melarang kita untuk memiliki perbedaan pendapat terhadap setiap informasi yang disampaikan oleh pengamat. Kemudian ada satu etika yang harus kita ikuti, bahwa dalam menyampaikan tanggapan, baik itu kesetujuan ataupun ketidaksetujuan, kita harus menyampaikannya dengan jujur, bertanggung jawab, dan santun. Jujur di sini adalah jujur bahwa kita, kalau misalnya kita tidak setuju dengan pendapat yang kita sampaikan, itu adalah karena kita memang benar-benar tidak setuju, karena kita memiliki perbedaan pendapat, bukan karena sebenarnya kita setuju, tapi karena kita tidak suka orangnya kita katakan tidak setuju. Tidak seperti itu. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah kita menyampaikan kesetujuan atau ketidaksetujuan kita dengan alasan. Kalau misalnya kita setuju, kita sebutkan alasannya kenapa. Kemudian kalau kita tidak setuju, kita juga sebutkan alasannya kenapa.
Ada apa, Mbak Linda? Saya lanjutkan ya. Yang terakhir, kita juga harus menyampaikan semua pendapat kita dengan santun. Kita memakai kata-kata yang sopan, kemudian kalau misalnya kita memiliki perbedaan pendapat, sampaikan dengan baik-baik, jangan kalau misalnya kalau misalnya kita memiliki perbedaan pendapat, jangan sampai kita menyampaikannya dengan cara kasar sampai si pengamat merasa tersinggung. Itu dia hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyampaikan tanggapan terhadap sebuah hasil observasi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada latihan, karena sebenarnya latihan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi. Jadi materi sedikit, kemudian latihan, biar teman-teman bisa memahami bagaimana mempraktekkan materi yang saya sampaikan. Teman-teman minggu kemarin sudah membaca teks tentang suku naga kan? Nah, dari teks tentang suku naga yang kita baca minggu kemarin, ada beberapa informasi penting. Di sini saya hanya mencatat 3 informasi. Sebenarnya ada banyak, tapi hanya saya catat 3. Informasi tersebut bisa teman-teman baca di layar. Kemudian saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan tanggapan terhadap ketiga informasi yang ada di layar ini. Apakah teman-teman setuju dengan oh gitu ya, sebentar. Sudah bisa teman-teman lihat semuanya sekarang? Oh iya, bagus. Maaf, saya kira tadi teman-teman sudah bisa melihat layarnya. Nah, sekarang di sini ada 3 informasi mengenai dari teks suku naga. Coba teman-teman berikan tanggapan terhadap ketiga informasi berikut. Apakah teman-teman setuju dengan informasi ini atau tidak? Yang pertama, budaya dari luar diteliti dan dipelajari terlebih dahulu. Jika bertentangan dengan tradisi akan ditolak. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak? Boleh tuliskan tanggapannya di chat. Yang nomor pertama. Oke. Kebanyakan teman-teman di sini semuanya setuju dengan pendapat ini, tapi padahal tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman tidak setuju. Saya di sini akan memberikan contoh alasan untuk tanggapan yang memberikan kesetujuan dan ketidaksetujuan.
karena teman-teman memberikan tanggapan, teman-teman harus memberikan juga alasannya. Di sini misalnya kalau teman-teman setuju dengan pendapat ini, di sini ada satu alasan, saya setuju karena tradisi lokal merupakan kekayaan yang wajib kita pertahankan. Itu adalah contohnya, contoh alasan yang bisa digunakan untuk mendukung pendapat teman-teman, bahwa teman-teman setuju. Kemudian kalau misalnya teman-teman tidak setuju dengan pendapat tersebut, teman-teman juga bisa memberikan alasan ini, misalnya karena tradisi sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi, sehingga kalau misalnya kita bertahan dengan tradisi, kita akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada di masa sekarang. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, menggunakan bahasa Sunda, bahasa leluhur dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman bisa setuju dengan pendapat ini ketika memberikan tanggapan, dan bisa juga tidak setuju. Kalau misalnya teman-teman setuju, di sini ada contoh alasannya. Misalnya, saya setuju karena dengan menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membantu melestarikan kebudayaan lokal. Tapi untuk teman-teman yang misalnya tidak setuju, teman-teman bisa memberikan alasan berikut. Misalnya, saya tidak setuju karena bahasa Inggris merupakan modal penting untuk bersaing di dunia global. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian kita, bukan bahasa Sunda. Nah, hal-hal seperti ini, perbedaan pendapat seperti ini diperbolehkan ketika kita menanggapi hasil observasi. Dan ini contoh ketiga, di sini ada pendapat dalam teks suku Naga bahwa menjaga kesenjangan sosial dengan membangun rumah adat yang serupa pada setiap kepala rumah tangga. Jadi di suku Naga itu semua kepala rumah tangga memiliki rumah dengan wujud atau dengan bentuk yang serupa. Teman-teman yang setuju bisa memberikan alasan karena dengan demikian hubungan baik dapat terjaga di dalam maksud saya di antara setiap keluarga. Jadi kalau misalnya semua rumah memiliki bentuk yang seragam, tidak akan ada iri, tidak akan ada pertengkaran atau kecemburuan sosial, sehingga hubungan baik dapat terjaga. Mungkin itu salah satu alasan bagi orang-orang yang setuju. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak setuju dengan pendapat ini, mungkin teman-teman dapat memberikan alasan seperti ini. Seperti misalnya, saya tidak setuju karena setiap manusia memiliki hak untuk membelanjakan uang yang mereka miliki untuk kesenangan mereka sendiri. Itu hak mereka untuk, istilahnya, uang-uang mereka, itu hak mereka untuk menggunakan uang tersebut untuk apa. Jika mereka ingin membangun rumah yang besar, itu hak mereka karena itu uang mereka, gitu. Jadi yang terpenting dalam memberikan tanggapan adalah memberikan alasan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam memberikan tanggapan. Bukan artinya kita harus selalu setuju, kemudian jika tidak setuju maka itu tidak benar, tidak begitu. Tapi yang terpenting adalah selama teman-teman dapat memberikan alasan dari setiap tanggapan, maka jawaban yang teman-teman berikan adalah benar. Oke, sekarang waktunya 12 menit lagi. Ada 12 menit lagi, saya percepat.
Sekarang kita akan belajar untuk menyusun teks hasil observasi. Tahapan observasi itu ada 3. Yang pertama merencanakan, yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga menuliskan hasil. Dalam perencanaan kita dapat kita harus mencari tahu tujuannya, kemudian metodenya, objeknya apa dalam observasi ini. Kemudian dalam pelaksanaan kita berpedoman terhadap apa yang kita rencanakan di awal, dan yang terakhir ketika setelah observasi dilakukan kita memiliki kewajiban untuk menulis hasil observasi, sehingga hasil observasi ini selalu dibuat setelah observasi selesai dilaksanakan. Dalam membuat dalam menulis hasil observasi, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah kejujuran. Jujur di sini bermakna bahwa hasil observasi yang ditulis oleh teman-teman semua harus berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi. Jadi jangan pernah kita menulis laporan yang sebenarnya istilahnya tidak terjadi atau tidak ada dalam kenyataannya. Jadi hal yang dikarang-karang oleh kita sendiri. Itu artinya teman-teman sudah berlaku tidak jujur dalam menulis hasil observasi. Kemudian dalam penulisan teks hasil observasi ada 10 hal yang penting yang harus teman-teman masukkan. Yang pertama adalah nama, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian objek observasinya itu apa, alat-alat dan bahannya apa saja, kemudian siapa yang melaksanakan observasi tersebut, apakah itu individu atau kelompok, dan kemudian cara dan prosesnya seperti apa, kemudian waktu, tempat, dan nanti yang terakhir adalah hasil dari observasi itu sendiri. Berikut saya berikan contohnya. Contohnya dari kita dapat melihat teks hasil observasi tentang buah mengkudu dari minggu kemarin. Nama kegiatan dari observasi ini adalah mengobservasi buah mengkudu. Kemudian tujuannya adalah contohnya ya. Ini yang saya sertakan adalah contohnya. Contohnya tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik dan manfaat buah mengkudu. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan tentang tumbuhan, sehingga objek kegiatannya sudah jelas, itu pasti buah mengkudu, dan alat bahannya di sini kertas dan alat tulis untuk mencatat. Pelaksananya adalah individu, bukan kelompok. Kemudian bagaimana cara dan proses pelaksanaannya? Di sini contohnya observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung buah mengkudu untuk mengetahui karakteristik buah dan pohonnya, serta mencari sumber informasi tentang manfaat buah mengkudu dari koran, majalah, dan lain-lain. Adapun waktu pelaksanaannya adalah harus dituliskan secara lengkap. Di sini misalnya contohnya Senin 2 Februari 2015. Dan kemudian yang berikutnya adalah tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaannya kebun sekolah misalnya. Dan nanti uraian hasil kegiatannya sebagaimana yang dapat teman-teman baca di teks hasil observasi tentang buah mengkudu yang minggu kemarin kita bahas. Ini adalah contohnya ya, contoh struktur teks hasil observasi. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini, latihan. Coba teman-teman jawab dari keempat poin berikut. Yang tidak termasuk dalam penulisan teks hasil observasi adalah apa?
Apakah nama, biaya, objek, atau cara? Yang tidak termasuk di sini, yang tidak termasuk ke dalam penulisan teks hasil observasi. Ya, yang tidak termasuk adalah biaya yang diperlukan. Karena biasanya biaya yang diperlukan adanya di proposal. Sebelum memulai observasi, kita memberikan informasi mengenai biaya, tapi dalam pelaporan biasanya tidak perlu. Kemudian yang selanjutnya, pada teks hasil observasi dijelaskan teknik yang digunakan dalam observasi, misalnya mengobservasi jenis-jenis tumbuhan di sekitar sekolah dengan pengamatan langsung pada objek yang diamati. Paragraf ini merupakan termasuk ke dalam apa? Cara atau proses pelaksanaan, atau objek, atau alat dan bahan yang diperlukan, atau tempat pelaksanaan? Iya, jawaban yang benar adalah A. Cara atau proses pelaksanaan. Cara atau proses pelaksanaan. Kalau misalnya teman-teman bingung menentukannya, teman-teman bisa melihat ciri-cirinya. Di sini ada kata-kata teknik. Teknik ini sama dengan cara, ya. Ini adalah kata lain dari cara. Kemudian di sini juga disebutkan pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini merupakan metode dari objek observasi, metode dari observasi maksud saya. Sehingga sangat jelas bahwa paragraf ini merupakan cara atau proses pelaksanaan observasi. Teman-teman, saya minta waktunya 5 menit tambahan ya, sebelum kelas berakhir. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Observasi dilakukan pada serangga di sebuah perkebunan pada malam hari. Manfaat dari observasi tersebut adalah sebagai berikut, kecuali kira-kira apa? Kalau misalnya observasi dilakukan pada serangga di sebuah perkebunan di malam hari, kira-kira yang kita dapat peroleh manfaatnya dari observasi seperti ini adalah apa? Jawabannya yang benar adalah D. Menangkap serangga tertentu untuk tujuan komersial. Perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini manfaat yang diperoleh dari observasi tersebut, kecuali, berarti itu artinya adalah yang bukan termasuk manfaat. Apa saja? Mengetahui jenis-jenis serangga itu adalah manfaatnya. Kemudian mengetahui jenis serangga yang paling banyak ditemukan juga salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan. Kemudian begitu pula dengan mengetahui jenis serangga yang paling sedikit ditemukan, itu manfaatnya. Tapi menanggap serangga tertentu untuk tujuan komersial sama sekali bukan tujuan observasi. Ini tujuan dagang ya, tujuan bisnis, bukan tujuan observasi. Kemudian di sini
sebagai penutup dan sebagai cara juga untuk teman-teman agar lebih memahami apa yang saya sampaikan, teman-teman semua tolong kerjakan soal nomor 1 dan 2 pada LKS halaman 14. Bisa teman-teman semua buka LKS-nya halaman 14. Di situ ada tugas kelompok sebenarnya, tapi saya ingin teman-teman kerjakan sendiri-sendiri karena mungkin dengan kondisi kita saat ini tidak mungkin untuk melakukan tugas kelompok, jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Nomor 1 dan 2, nomor 1-nya ada di halaman 14, nomor 2-nya ada di halaman 15. Di sini teman-teman diminta untuk merancang dan juga melakukan sebuah observasi. Nomor 1 itu adalah rancangan atau perencanaan observasinya. Kemudian yang kedua ada di nomor kedua teman-teman diminta untuk menguraikan hasil observasi yang teman-teman lakukan. Teman-teman di sini boleh mengobservasi apa saja, saya tidak membatasi objek observasinya, boleh itu manusia, boleh itu hewan, boleh tumbuhan, atau mungkin peristiwa jika teman-teman kebetulan ada dalam suatu peristiwa yang menarik yang teman-teman ingin amati, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai objek observasi. Dan nanti hasilnya, maksud saya tugasnya, tolong teman-teman semua kirim ke email. Emailnya di sini bukan email pribadi saya, tapi emailnya ini bahasaindonesia.kpb@gmail.com. Dikirimnya ke sini, kemudian tolong tulis nama teman-teman, terus garis bawah PR2 sebagai judul emailnya. Ini contohnya, namanya, kemudian garis bawah PR2 sebagai judul email. Oke. Ada pertanyaan? Yang mau bertanya langsung aja ya, langsung tuliskan pertanyaannya. Iya, halaman 14, di situ ada nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan keduanya, nomor 1 dan nomor 2, dua-duanya. Yang nomor 2 itu mengenai uraian hasil observasi. Jadi nanti teman-teman nomor 1-nya ada di halaman 14, nomor 2-nya ada di halaman 15. Nggak ada nomor 3, Mbak Monica. Nomor 2 ini tentang hasilnya. Jadi nanti informasi-informasi yang teman-teman dapatkan dari hasil observasi dari observasi yang teman-teman lakukan itu adalah jawaban nomor 2. Karena di sini teman-teman diminta untuk menuliskan uraian hasil observasi yang dilakukan teman-teman. Tapi di sini kita tidak bekerja dengan kelompok, semuanya dikerjakan sendiri-sendiri. Karena mungkin jika saya meminta teman-teman untuk mengerjakan secara berkelompok, justru akan membuat teman-teman kesulitan. Ya, dengan kondisi kita yang sekarang ini, mungkin lebih baik jika mengerjakan sendiri-sendiri.
Oke, kalau misalnya semuanya sudah paham, saya akhiri materi dan pertemuan kita minggu ini. Karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri kelas kita dengan doa. Semoga semua ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di masa depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah datang hari ini. Saya tunggu tugasnya paling lambat hari Jumat, sama seperti minggu kemarin. Jadi tugas saya setiap minggunya tolong dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Tetap semangat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan selamat bekerja selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.